Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan siap menerima pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tugas individu 1. Biar anak-anak tidak bingung, kemarin sudah mengerjakan tapi tidak tahu jawaban mana yang benar, mana yang salah. Nah, kita langsung saja untuk nomor 1A. Kemarin disuruh mencari jangkauan. Sudah ada tabel yang disediakan. Jangkauan itu diambil dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi kemarin nilai yang tertinggi itu berapa dikurangi nilai terendah. Nilai tertinggi kemarin diperoleh 410 dan nilai terendahnya yaitu 140. Maka hasil jangkauan yang diperoleh adalah 270. Nomor 1B disuruh menggambar diagram batang. Nah, sesuai dengan tabel yang sudah disediakan, yang di bawah ini adalah tahun, yang di sebelahnya ini adalah hasil produksi. Maka pada tahun 2000 itu hasil produksinya adalah 140. 2001 162 dan seterusnya sampai yang terakhir 2006 sampai yaitu hasil produksinya 410. Nah, cukup simpel untuk menggambar diagram batang ini. Nomor 2, ya, kemarin sudah disediakan tabel distribusi dengan intervalnya 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39 dan 40 sampai 49. Pertanyaannya di situ yang A, batas atas dan batas bawah kelas. Nah, karena tidak ditentukan kelas keberapa, maka semuanya harus ditulis dari tabel itu. Jadi batas atas itu adalah 19, 29, 39, 49. Sedangkan batas bawah 10, 20, 30, dan 40. Nomor 2B ya. Tepi atas dan tepi bawah kelas. Nah, tepi atas itu diperoleh dari batas atas tambah 0,5, sedangkan tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Maka kalau tadi batas atasnya 19, otomatis nanti tepi atasnya adalah 19,5 dan seterusnya, jadi 29,5, 39,5, 49,5. Sedangkan tepi bawah, maka 10 itu kurangi 0,5, maka ketemunya 9,5, 19,5, 29,5, 39,5. Pertanyaan berikutnya 2C ya. Nilai tengah kelas. Nah, nilai tengah XI itu berasal dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Dibalik juga nggak apa-apa ya. Jadi diperoleh dari mana? Kalau tadi batas atasnya 19, berarti 19 tambah 10 dibagi dengan 2, ketemunya 14,5. 29 tambah 20 dibagi 2, ketemunya 24,5, 34,5, 44,5. Itu adalah nilai tengah. Pertanyaan berikutnya yaitu nomor 3. Di situ ada diagram lingkaran, di mana semua kendaraan yang diparkir itu adalah 200. Pertanyaannya, jumlah sepeda motor yang diparkir adalah berapa? Nah, sepeda motor itu kan 45%, maka 45 per 100 dikalikan banyaknya semua kendaraan 200, maka jadinya 90. Dari mana? 100 dan 200 dicoret, maka tinggal 2, 45 kali 2 adalah 90. Terus yang B, perbandingan sedan dan mobil box. Kan sudah tercantum di situ berapa persen ya? 30% dibagi sama 20%. Nah, perbandingannya dibanding 0 coret, persen coret, maka tinggal 3/2. Nah, cukup seperti itu saja sudah benar. Tidak perlu kalian mencari jumlah banyaknya kendaraan tersebut. Nah, tidak perlu seperti itu. Kalau memang belum diketahui persentasenya ini, maka wajib dicari. Yang terakhir yaitu tentang frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ya. Nomor berikutnya itu banyak sekali yang kesusahan
kemarin banyak yang tanya-tanya lewat aku ini bagaimana. Untuk tabelnya ini ya, interval dan frekuensinya. Nah, sebelum kalian ke frekuensi kumulatif, kalian bisa menambahkan kolom tepi kelas. Ini gunanya apa? Gunanya ketika kalian menggambar okif. Tapi kalau memang tanpa menggambar okif, kalian menentukan frekuensi kumulatif kurang dari lebih dari, bisa dilangsung tanpa adanya tabel kolom ini ya. Jadi tepi kelas itu diambil dari batas bawah dan batas atasnya, maka di sini ketemunya tepi kelas bawah, ini tepi kelas atas 1,5 dan 6,5 dan 11,5 dan seterusnya. Jadi yang ini dikurangi ya, dari sini ini dikurangi, hasilnya ini, terus yang ini ditambah, maka akan menghasilkan ini. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari itu asal mulanya berarti kalian harus cari nilai di bawahnya 6,5, maka berapa? Yaitu rentangnya 2 sampai 6, yaitu 6 sendiri. Nah, kita tulis di sini 6. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 11,5, maka apa? Ya, interval 7 sampai 11, 2 sampai 6. Maka di situ kan 9 tambah 6 ketemunya 15. Frekuensi kumulatif kurang dari 16,5, maka apa? Ya, 10 tambah 9 tambah 6, maka ketemu 25. Kemudian yang berikutnya, frekuensi kumulatif kurang dari 21,5, maka tinggal jumlah apa? 25 ini ditambah 8 ketemu 33. Seperti ini juga bisa. Berarti 33 tambah 6 ketemu 39. 44 itu berasal dari 39 tambah 5, 44. Sedangkan yang terakhir berarti 44 tambah 6 ketemu 50. Loh, kan sama. Hasil akhirnya pasti 50 karena total frekuensinya adalah 50. Nah, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari itu kalian dari bawah. Berarti 6 tetap 6. 6 tambah 5 11. 11 tambah 6 17. 17 tambah 8 25. 25 tambah 10 35. 35 tambah 9 44. 44 tambah 6 50. Nah, kembali lagi ke 50 karena jumlah totalnya adalah 50. Pertanyaan yang terakhir yaitu buatlah okif. Nah, okif diambil dari tabel yang sudah ditentukan ini tadi. Yang bawah tepi kelas, yang samping itu adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini tepi kelas disamakan 1,5, 6,5, 11,5, kemudian 16,5 dan seterusnya sampai 31,5. Karena ada yang tertinggi sendiri, maka ditambah satu lagi yaitu 36,5. Jadi seperti ini. Nah, setelah tahu seperti ini, nanti tinggal dicocokkan saja. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari, maka pakai tepi kelas atas ya, 6,5. Maka 6,5 itu adalah 6. Sini di atasnya 5, 6. Kemudian 11,5 itu adalah 15, 16,5, 25 dan seterusnya sampai ke atas. Nah, kalau ke atas seperti ini, maka ini adalah okif naik ya. Nilainya positif. Sedangkan yang berikutnya untuk frekuensi kumulatif lebih dari, dilihat saja dari apa? Tepi kelasnya. Tapi kelas di situ yang paling bawah sendiri ini berarti 1,5 itu adalah 50. 6,5 itu adalah 44. 11,5 itu adalah 35 dan seterusnya sampai paling bawah sendiri adalah 31,5. 31,5 di sini adalah 6. Nah, maka di sini diperoleh apa? Okif negatif karena apa? Turun dari atas ke bawah. Nah, cukup itu penjelasan
dari tugas individu 1. Semoga anak-anak semuanya paham dan bisa mengerjakan yang lainnya, mungkin latihan-latihan soal yang ada di LKS. Jadi mencoba lebih baik ya. Cukup sekian pertemuan kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.